Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Fa in qila nuli lamun ditakonaken, seandainya ada satu pertanyaan, hal ya juzu ono tenang laknu Yazida opo melaknati Yazid, Yazid bin Muawiyah. Kenapa kok Yazid dilaknati? Li anahu karena setuhune Yazid qatala iku merangi sapa Yazid Al-Husaina ing Sayyidina Husain. Ya, artinya au amirun atau justru memerintahkan bihi kelawan membunuh Sayyidina Husain. Peristiwa Karbala 10 Muharram tuh. Boleh tidak melaknati Yazid karena begitu jahatnya? Qulna jawab sapa kita, hadza utawi persoalan membunuh Sayyidina Husain oleh Yazid, pembunuhan Yazid terhadap Sayyidina Husain, lam yathbut iku ora jelas, ora tetap opo hadza aslan kelawan sama sekali. Ada satu riwayat justru Yazid menyesalkan kejadian tersebut, menyesalkan pembunuhan Sayyidina Husain. Karena Yazid ini dalam satu riwayat tidak memerintah, hanya menghentikan menangkap Sayyidina Husain. Sehingga kalau belum jelas riwayatnya, fala yajuzu, maka ora menang ayu qala apa yang itu dikatakan innahu setuhune Yazid qatala iku mateni sapa Yazid hu ing Sayyidina Husain, au amara atawa perintah sapa Yazid bihi kelawan qatlihi. Belum jelas. Kadang perintah dari atas supaya menangkap, tapi bawahan lebih dari itu. Bisa jadi kan? Data-datanya bagaimana? Data-datanya kan? Data-datanya malam yathbut selagine durung jelas apa ikilah qatluhu fadlan kelawan luwih-luwih anil laknati saking melaknati, li anahu karena setuhune kelakuan la tajuzu iku ora menang nisbatu muslimin opo nisbataken suwiji wong Islam ila kabiratin maring melakukan dosa gede bin ghairi tahqiqin saking tanpa penelitian. Harus penelitian yang akurat, yang tepat. Motif misalkan terjadi pembunuhan itu apakah ada instruksi langsung dari Yazid atau tidak ada? Kenapa sampai terjadi sengketa antara Yazid dengan Sayyidina Husain? Kenapa di antara keluarga Sayyidina Husain ada yang dibiarkan hidup? Ini motif-motifnya mesti diteliti secara detail kan. Seandainya kita tidak mampu menelitinya ya sudah. Tilka dima'un qad taharallahu aydiyana minha, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Urusan pembunuhan Sayyidina Husain, konflik antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu pertumpahan darah di mana Allah tidak melibatkan tangan kita. Maka ya sudah, kita nggak usah mengotori tangan kita. Fala naltahu alsinatana, maka kita tidak perlu mengotori lidah kita lah. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi karena kesalahpahaman. Kenapa persoalan semacam ini dibesar-besarkan? Ya tentu urusan politik. Urusannya jelas politik. Tidak lepas dari urusan politik. Tidak lepas dari urusan politik.
Karena sebenarnya ada riwayat lain Sayyidina Hasan juga mati diracun. Tapi nggak ada yang membesar-besarkan peristiwa pembunuhan Sayyidina Hasan. Kenapa? Ya kan? Ada apa sebenarnya? Bahkan jauh sebelum Sayyidina Husain gugur dibunuh, Sayyidina Utsman bin Affan itu juga dibunuh. Nggak ada yang memperingatinya ini kan. Berarti tidak lepas dari urusan politik itu. Meskipun kita jelas menyalahkan lah sikap, menyesalkan dan mengutuk sikap pembunuhan semacam itu, tapi kita tidak perlu melaknat-laknat, tidak boleh terlalu jauh menyalahkan adanya pembunuhan. Tapi sudahlah, kita tidak tahu sebenarnya yang terjadi itu bagaimana persisnya. Aduh, wallahu a'lam ya. Iya. Ini banyak sekali intrik-intrik politik. Jadi kita susah kalau teori-teori konspirasi kayak begitu tuh susah. Kita melacaknya tuh susah. Jangan gegabah kita melaknat-laknat orang lain, bahkan Yazid sekalipun, kecuali kita tahu secara persis melalui penyelidikan, riset, ada tahqiq. Waqat dulu nih mau kena. Naam, iya benar. Tidak boleh melaknati Yazid. Ya juzu wenang ayu qala opo yento dikatakan opo qatala Ibnu Muljam aliyan. Qatala mateni Ibnu Muljamin sapa Ibnu Muljam. Mateni aliyan ing Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam. Jelas itu Ibnu Muljam tuh orang Khawarij. Ibnu Muljam ini orang Khawarij, ahli ibadah. Latar belakangnya Ibnu Muljam ini orang ahli ibadah. Tapi yaitu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. La hukma illa lillah. Orang yang melakukan dosa itu halal darahnya. Orang Khawarij itu orang yang melakukan satu dosa, apalagi dosa gede, dianggapnya halal darah. Maka orang Khawarij ini gampang aja menuduh orang lain bid'ah, menuduh orang lain fasik, menuduh orang lain musyrik, lantas halal darahnya. Ini Khawarij. Wa qatala lan mateni Abu Lu'lu'ata sapa Abu Lu'lu'ah Umar ing Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Fa inna dzalika karena setuhune kisah pembunuhan Sayyidina Ali dan pembunuhan Sayyidina Umar sabata iku wis pasti jelas apa dalik mutawatiran hale lebih dari masyhur. Mutawatir hale sangat masyhur sekali lah. Sangat masyhur sekali. Mutawatir. Terlalu banyak riwayat yang menjelaskannya. Fala yajuzu moko ora wenang ayurma apa yen to dituduh muslimun sapa wong Islam bi fisqin kelawan satu kefasikan au kufrin atau kelawan satu kekufuran. Dituduh kufur min ghairi tahqiqin saking tanpa penyelidikan. Tahqiq kudu jelas. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarmi rajulan bil kufri. La yarmi ora kena nuduh sapa rajulun suwiji wong lanang rajulan ing wong lanang sejen. Ora kena nuduh bil kufri kelawan kekufuran. Wala yarmi lan ora kena nuduh sapa muslim hi ing muslimin. Ora sapa rajul hi ing rajulan. Ora kena nuduh bil fisqi kelawan
kefasikan illar taddat angin dadi balik opo kalimat alaihi ing atase rajul illam yakun lamun ora ono sahibuhu sapa wong kang dituduh lah wong kang duwen sapa wong kang dituduh kadzalika iku kaya mengkono kufur atau fasik. Kamu orang musyrik, kamu murtad, kamu. Waduh, padahal kenyataannya tidak murtad, tidak apa. Maka ucapan murtad itu kembali kepada orang yang menuturkan. Kafir sendiri dia. Kafir sendiri. Kamu kafir, kamu. Padahal yang dituduhnya tidak kafir, tidak apa. Sudah dianya sendiri yang kafir. Wa qala tahu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyahida ora bersaksi rajulun sapa wong lanang. Ala rajulin ing atase wong lanang sejen ora bersaksi bil kufri kelawan kufur. Maksudnya menuduh orang lain kufur. Illa ba'a angin balik bihi kelawan membawa kekufuran ahaduhuma sapa salah sijine wong loro baik yang dituduh ataupun yang malah menuduh ingkana lamun ono sapa wong kang dituduh ana iku kafiran iku pancene memang kafir fahuwa maka utawi kekufuran kufure yang dituduh kama qala iku kaya oli ngucap sapa wong kang nuduh. Ya sudah, kalau memang kenyataannya dia murtad ya sudah. Benar ucapan itu benar. Tapi wa ilam yakun lamun ternyata ora ono sapa wong kang dituduh iku kafiron hakikate kafir. Kalau ternyata yang dituduh itu bukan kafir, faqad kafara moko temen dadi kafir sapa wong kang nuduh. Malah berbalik dewek kembali kepada dirinya sendiri bitakfirihi kelawan ngufurahkene wong nuduh iyahu ing wong kang dituduh. Wa hadza utawi iku maknahu iku utawi maknai hada iku ayu kafira iku yen to ngafir-ngafiraken sapa wong ngafir-ngafiraken hu ing wong sejen seseorang mengkafir-kafirkan orang lain wa huwa hale utawi wong kang nuduh ya lamu iku hakikate ngerti sapa wong penuduh anahu ing setuhune wong dituduh muslimun iku masih Islam. Bu Islame bu KTP bu apa? Tapi langsung ditutup. Saya yang menuduhnya tahu orang itu Islam. Tapi karena saking bencinya udah ngomong aja sekalian, kafir kamu. Kamu kafir Abu Jahal, sama dengan Abu Jahal. Ya kembali kepada dianya sendiri. Fa in dhanna lamun mengira sapa penuduh annahu ing setuhune wong kang dituduh iku kafirun iku kafir. Kafire bid'atin kelawan sebab bid'ah au ghairiha atau liyane bid'ah. Kana moko ono sapa wong kang nuduh mukhtian iku statuse wong kang salah, ya tetap dosa. Dikiranya orang itu kafir padahal ternyata tidak, ya tetap aja salah. La kafiron tidak sampai dadi wong kafir. Wa qala tahu sapa Muadzun qala tahu li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anha melarang sapa ingsun ka ing sira. Antastima ing yen to misui sapa sira musliman ing wong Islam. Au taksiya atau melawan sapa sira imaman ing seorang pemimpin adilan kang adil. Melawan pemimpin yang adil, yang baik-baik. Wa ta'arrudu utawi nyinggung-nyinggung lil amwati maring pira-pira wong mati asyaddu iku luwih berat. Nyinggung-nyinggung wong mati, dituduh yang tidak-tidak. Itu begitu. Ya nak jahat lah nuduh-nuduh tidak baik kepada orang mati. Kalau mau nuduh waktu masih dia hidup toh, supaya bisa membuat alibi, adu argumentasi. Orang mati dituduh-tuduh, diinjak-injak. Mau jawab apa nih kan orang mati? Mau bisa jawab gimana? Nggak bisa bela diri. Tidak dikasih kesempatan jawab. Ya orang sudah mati.
Tahu tidak itu matinya mati, wah udah. Matinya kan susah kan. Itu akibat dia dulunya tukang maksiat. Tukang maksiat, pesugihan, tukang pesugihan. Pantasan dia matinya susah. Yaitu matinya mati kafir itu sudah. Matinya mati kafir, masya Allah itu kan. Langsung udah main vonis. Lah si mayitnya kan mau bela diri gimana? Ya udah nggak bisa jawab, nggak bisa bela diri. Maka itu jahat sekali orang menjatuhkan orang yang sudah meninggal. Qala dawu sapa Masrukun Kiai Masruk. Dakhaltu mertamu, manjing sapa ingsun. Manjing maksudnya bertamu sapa ingsun ala Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat nuli ngucap sapa Aisyah, ma fa'ala fulanun la'anahullah. Waduh, keras rupanya Sayyidah Aisyah. Ada satu persoalan dengan seseorang sampai bicaranya begitu kerasnya. Ma ingapa fa'ala berbuat sapa fulanun fulan la'anahullah. Siap apa sekarang lagi ngapain tuh fulan yang laknat gitu. Kultu jawab sapa ingsun Masruk, tufiya sampun wafat sapa fulan. Langsung diralat oleh Sayyidah Aisyahnya, wis mati. Qala jawab sapa Aisyah rahimahullah. Yang tadinya la'anahullah, saking sewatnya tiba-tiba ganti rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Tiba-tiba ya mungkin karena ada satu persoalan lah, entah soal apa gitu. Punya salah apa itu si fulan itu sampai Sayyidah Aisyah begitu marah. Tapi begitu beliau tahu si fulan itu meninggal, langsung rahimahullah. Tidak mau bertengkar dengan orang sudah mati. Ngapain bertengkar dengan orang mati? Ngapain bertengkar dengan orang yang sudah mati? Ya tidak imbang lah, tidak imbang. Cari lawan tuh yang masih hidup, yang masih bisa argumentasi. Cari lawan yang udah nggak bisa berkutik sih gimana? Wa kai kultu ngucap sapa ingsun Masruk wa kaifalan iku halikadas punapa hadza utawi ikilah diralat yang tadinya la'anahullah jadi rahimahullah. Qalat jawab sapa Aisyah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini persoalannya, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qadimu. La tasubbu aja misui sapa sira kabeh al amwata ing pira-pira wong mati. Fa innahum karena setuhune amwat qad afdau iku temen-temen wis teko nekani sapa amwat. Nekani ilama maring amal qadimu kang qaddamu kang wis ninginaken sapa amwat. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, la tasubbul amwata fatu'dhu bihil ahya. La tasubbu aja misu-misui sapa sira kabeh al amwata ing pira-pira wong mati. Fatu'dhu moko dadi sebabe gawe sakit sebut menyakiti sapa sira kabeh bihi kelawan misuh-misuh al ahya'a ing wong kang masih urip. Wal wawu wal fafi jawabin qad anau. Waqala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ayyuhan nas eling-eling menungso ihfazu jagao sira kabeh ing ingsun fi ashabi ing dalam pira-pira sahabat ingsun. Sahabat-sahabat aku jangan kalian tuduh yang tidak-tidak, sahabat-sahabatku ini. Sahabat-sahabatku jangan kalian tuduh yang bukan. Kalau sahabat masih hidup, ya silahkan kamu hadapi loh. Orang menuduh-nuduh sahabatnya Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar menyerobot, Sayyidina Umar menyerobot, Sayyidina Utsman tidak adil. Orangnya mereka sudah pada meninggal, mau menggugat para sahabat. Itu pikiran waras atau sinting itu, sinting apa sedeng. Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, Sayyidina Umar dicaci maki,
Sayyidina Utsman dituduh tidak adil. Kan ada orang yang begitu tuh. Pikiran sedeng atau pikiran edan. Orang tuh kalau nggak ada urusannya, orang sudah meninggal dunia. Ya kan? Persoalannya masih banyak, pelik sekali. Tidak bisa langsung main vonis. Persoalannya harus lewat jalur, kalau mau ingin menuntut, jalur pengadilan. Kalau jalur pengadilan, orangnya sudah mati, mau ngapain? Ya kan, apa yang diadili? Tidak ada alibi, tidak ada hak untuk menjawab, tidak ada hak untuk membela. Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, sahabat Abu Bakarnya mau membela gimana? Udah meninggal dunia. Ya kan? Sayyidina Umar dicaci maki, membela gimana, orang dianya udah nggak bisa jawab lagi. Ada, soalnya ada orang-orang yang suka begitu, menggugat Sayyidina Abu Bakar. Digugat gimana? Kalau ingin menggugat lewat jalur pengadilan, dan itu catatannya yang digugat mesti orang yang sudah masih hidup. Jagalah kalian ing dalam piro-piro sahabat ingsun, wa ikhwani lan sedulur-sedulur ingsun, wa ashari lan piro-piro mertua ingsun. Ya mertua hubungan itulah. Wala tasubbulan ojo misui sapa sira kabeh hum ing ashab, ikhwan, ashar, tolong. Saya itu membangun kerukunan, bukan membangun saling curiga. Saya membangun kerukunan, bukan membangun kecurigaan, bukan membangun saling tuduh menuduh. Saya tidak membangun gugat menggugat. Sampai seluruh jazirah Arab bersatu di bawah Islam oleh perjuangan Rasulullah. Kenapa tiba-tiba ada orang ingin membuat semua persatuan Rasul itu dibikin berantakan? Kenapa kok sampai gitu? Sudah, yang penting sudah bersatu ya sudah. Malah kalau bisa bukan sekedar bersatu, tapi juga rukun, damai. Bukan malah menimbulkan saling curiga tuh. Ayyuhan nasu he eling-eling menungso idza mata ing dalam nalikane mati sapa almayyitu sapa wong mati, fadhkuru maka ingat-ingatlah sira kabeh minhu saking mayit khairan ing kebagusane. Ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal. Ingatlah kebaikan-kebaikan orang meninggal. Supaya apa? Supaya ada suatu nostalgia, suatu kenangan manis. Sehingga kalaupun kita mati dengan keadaan senang, dengan keadaan rindu. Kita punya tetangga, kita punya saudara, mereka mati. Kalau kita ingat yang baik-baiknya kan kita Masya Allah terkenang juga. Ingat tetangga-tetangga, keluarga, orang tua. Kalau sudah ingat begitu, seandainya kita mau mati, ya alhamdulillah, nggak ngersu loh. Nggak apa-apa saya mati, semoga saya bisa ketemu dengan kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, guru-guru saya. Loh, kan apa bukan reuni? Apa kematian itu bukan reuni? Reuni akbar. Reuni gede-gedean. Kita nggak usah bicara besok nanti kalau mati berjumpa dengan Allah, terlalu tinggi barangkali tingkatan kita sih. Kita bukan tingkatan para wali, bukan tingkatan Imam Ghazali, bukan tingkatan Syekh Abdul Qadir Jilani. Udahlah, kita kalau mati mudah-mudahan bisa reuni dengan kawan-kawan, dengan guru kita. Itu saja kok. Dengan baju robandi yang menjaga. Barangkali reuni dengan Allah itu barangkali terlalu gede omong ya. Barangkali ya sudah. Kalau mati saya ingin reuni dengan keluarga sendiri, kawan-kawan sendiri. Ya kan enak kalau begitu kan, melepaskan rindu. Aduh kangen dengan tetangga saya yang di sana tuh. Biasanya pagi-pagi ini menyapa, dia meninggal sekarang. Aduh,
Rindu kadang-kadang ada nggak sih perasaan rindu kayak gitu tuh kepada tetangga, saudara gitu kan? Jangankan keluarga dekat, loh, bahkan tetangga yang jarang kita ketemu tiba-tiba meninggal itu kita kehilangan loh sebenarnya. Kehilangan, aduh ya biasa midang di teras rumah, kan? Lewat menyapa. Sekarang tidak ada, aduh itu rasanya sedih, terkena, rasanya terkena. Kalau kita ingat kebaikan-kebaikan dia, kita kalau menjelang mati tidak terlalu tersiksa. Nggak apa-apa saya mati. Yang penting saya semoga bisa berjumpa dengan kawan-kawan, dengan yang lain-lainnya. Enak kan? Enak. Mati itu bukan ditakuti. Sehingga kematian bukan hal yang ditakuti. Mati itu ya reuni. Sehingga kematian ini jadi reuni. Udah, jangan bawa dendam, jangan bawa pikiran dendam. Jangan bawa pikiran dendam, matinya mati penasaran nantinya. Mati penasaran. Fa in qila, lamun dikatakan fahal ya juzu, ono toh wenang ayu kola opo yen toh dikatakan mungkinen qatilul Husain la'anahullah. Qatilul Husaini utawi pembunuh Sayyidina Husain iku la'anahullah. Muga-muga melaknat hu ing qatilul Husain Allahu subhanallah. Awil amiru biqatlihi la'anahullah. Atau utawi wong kang perintah biqatlihi kelawan membunuh Sayyidina Husain iku la'ana muga melaknat hu ing amir Allahu subhanallah. Qulna jawab sapa ingsun, jawabannya gini. Balis as-sawabu utawi ucapan yang benar, utawi kang benar. Ayu qala iku yen to dikatakan gini, qatilul Husain in mata qabla taubah la'anahullah. Utawi pembunuh Sayyidina Husain iku in mata lamun mati sapa qatilul Husain, mati qabla taubat ing dalam sedurunge taubat iku la'ana muga melaknati hu ing qatil Allahu subhanallah. Kenapa begitu? Li'anahu karena setuhune kelakuan. Jadi yang benar pembunuh Sayyidina Husain. Seandainya ia tidak bertaubat, maka Allah melaknati dia. Kalau begitu benar. Ucapan begitu benar. Li'anahu karena setuhune qatil iku yahtamilu memper sapa apa ayah mutayitoh mati sapa qatil. Mati ba'da taubati dalam sewise taubat. Kita kan nggak tahu. Fa inna wahsyian, kita ambil contoh. For example, kita ambil suatu contoh misalkan fa inna wahsyian. Karena setuhne Wahsy, tahu kan Wahsy? Wahsy Masya Allah, Rasulullah sampai begitu terpukul atas gugurnya Sayyidina Hamzah dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Wahsy ini tidak ada urusan berperang dengan orang Islam. Tidak punya urusan. Mau bela siapa kek, siapa dengan siapa kek, pokoknya Wahsy ini dijanjikan seandainya kamu bisa bunuh orang yang namanya Hamzah, kamu merdeka. Ya udah, saya pengen hidup merdeka, tidak ingin jadi budak. Maka dia targetnya itu aja, nggak ingin membunuh siapa-siapa. Perang Uhud tidak ingin membunuh siapa-siapa. Tidak ada yang diincar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada yang diincar. Incarannya satu aja, itu sudah Hamzah. Cari kelengahan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah lagi lengah, dilempar tombak sampai kena dada beliau. Gugurlah Sayyidina Hamzah. Qatilah Hamzata, bahkan Hindun sampai membelah dadanya Sayyidina Hamzah. Saking dendamnya dia kepada Hamzah. Tapi toh semuanya dimaafkan. Hindun ya dimaafkan, Wahsyinya pun ya dimaafkan, tuh kan? Qatilu Hamzata iku wong kang mateni Sayyidina Hamzah ambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qatala mateni sepo Wahsy hu ing Hamzah. Wa huwa hale utawi Wahsy kafirun iku wong kafir. Tsumma taba.
nuli tobat sapa Hamzah sapa Wahsy tobat anil kufri ninggalaken saking kufur wal qatli lan tobat saking sikap mateni jami'an hale kabeh. Fala yajuzu moko ora wenang apa ayul ana yen toh dilaknati sapa Wahsy itu. Melaknati Wahsy boleh tidak? Tidak boleh. Melaknati Hindun boleh tidak? Tidak boleh. Tobat. Wal qatlu utawi pembunuhan kabiratun itu memang dosa yang sangat besar. Tapi segede-gedenya membunuh wala tantahilan ora temuko tidak mencapai opo al qatlu ila rutbatil kufri maring tingkatan kafir. Fa idza lam yuqayyad lamun ora di qayyidi opo laknat ucapan laknat ora diikat bitaubati kelawan taubat wa atlaqalan mutlaqaken wa utliqalan dimutlaqaken apa ucapan laknat kana moko ono iku fihi ing dalam ucapan laknat khotorun apa ada resiko. Bisa jadi ternyata dia taubat insaf, kitanya masih melaknat. Oleh salan ora ana fi sukuti iku ing dalam sikap menang. Jadi sudahlah, mati jangan bawa dendam, mati jangan bawa dendam, mati jangan bawa pikiran dendam, sakit hati. Nah, yang enak-enaknya aja dipikirkan tuh, yang enak-enaknya saja, sehingga mati itu ya wis, ya tidak madat gitu aja. Oleh salan ora ono iku fisukuti ing dalam sikap menang khotorun opo bahaya kan. Seandainya iblis kita diamkan aja nggak bilang laknatullah ala iblis, apa kita dosa? Kan nggak dosa toh. Walaysa fi sukuti khotorun fahuwa maka utawi sukut diam, sikap diam aulaiku lebih utama. Wa inama auradna angin pasti menyampaikan sapa kita hadza ing ikilah bab laknat. Litahawunin nasi krono gegampange menungso, karena manusia sudah begitu menyepelekan bil laknati kelawan kata-kata laknat. Wa itlaqil lisani lan lancare lidah, lancare lisan biha kelawan laknat. Padahal wal mukminu hale utawi wong iman laisa iku ora ono sapa mukmin bila anin iku kelawan wong kang tukang melaknat. Karakternya orang mukmin bukan begitu. Fala yang bagi moko ora patut ayu teliko apa yen to ngucapaken sapa mukmin ngucapaken alisana ing lidah bil laknati kelawan laknat. Illa alaman angin kelawan wong ing atase wong mata kang jelas mati sapa man, jelas mati alal kufri ing atase kufur. Au alal ajnasi atawa ing atase pira-pira jenis al ma'rufina kang wis dikenal kabeh bi ausafihim kelawan sifat-sifate al ajnas. Dunal ashkhasi dudu individu-individu al muayyanina kang tertentu. Fal istighalu maka utawi sibuk bidzikrillahi kelawan ngaji. Kelawan ngaji, tidak usah ikut-ikutan laknat-laknat begitu. Aula iku luwih utama. Fa illam yakun lamun ora ono apa zikrullah ya fa fi sukuti moko iku ing dalam sikap meneng salamatun utawi selamat. Wa qala dawu sapa Maki Ibnu Ibrahim kuna ono sapa kita iku ing Ibnu Aunin iku ing dalam sandinge Ibnu Aun. Saat kita bersama dengan Ibnu Aun tiba-tiba fadzakaru menuli padha nutur sapa wong akeh Bilal bin Abi Burdah. Ing Bilal bin Abi Burdah. Faja'alu nuli tumandang sapa wong akeh iku yal anuna padha melaknati sapa mereka hu ing Bilal. Wa yaqauna lan mencerca, mencaci maki, mencaci-caci sapa wong akeh fihi ing dalam Bilal bin Abi Burdah. Wa Ibnu Aunin hale utawi Ibnu Aun iku sakitun wong kang meneng bae, tidak ikut-ikutan. Faqalu nuli padha takon sapa wong akeh ya Ibnu Aunin. Inama nazkuru angin pastine ngerasani sapa kita hu ing Abi Burdah. Bilal bin Abi Burdah ya, Bilal bin Abi Burdah. Limartakaba karena oliye gawe salah sapa Bilal, gawe salah mingka saking tuan.
Dia itu kan selalu menyakiti engkau, sinis kepada engkau. Jadi kami solider, kita solider kepada engkau. Kenapa Anda malah diem aja? Faqala nuli jawab sapa Ibnu Aun, kita kata kawan-kawannya, kami solider kepada engkau. Bilal bin Abi Burdah itu orangnya nggak benar itu. Wah, jahat sekali dia tuh. Mencaci maki. Innama huwa. Jawabnya Ibnu Aun, innama huma ang pasti utawi kalimat loro. Kalimatani iku dua kalimat, takhrujani kang metu apa kalimatani min sahifati saking buku catatan ingsun yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Rupane la ilaha illallah wala anallahu fulanan. Aduh, masa iya aku dalam satu sisi lisanku mengatakan la ilaha illallah, dari sisi yang lain lisanku juga menyebut la'anallahu fulanan. Rasa-rasanya kok rasanya gimana kan? Enggak pantas. Fala ayakhruja moko demi yakti utawi yen toh metu. Sungguh seandainya keluar min sahifati saking catatan amalku metu la ilaha illallahu apa kata-kata la ilaha illallah, ahabbu iku luwih tak senengi min ayakhruja tinimbang yen toh metu minha saking sahifah la'anallahu fulanan apa kata-kata la'anallahu fulanan. Wa qala lan ngucap rajulun sepo suwiji wong lanang li Rasulillah maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata seseorang berkata kepada Rasul, ausi wasiato tuani ing kula. Faqala nuli jawab sepo Kanjeng Nabi, usi wekas wasiat sepo ingsun ka ing sira an la takuna ing yen toh ora ana sepo sira la'anan iku wong kang akeh laknate. Jangan kamu menjadi tukang melaknat. Wa qala dawu sapa Ibnu Umar, inna abghadhan nasi setuhune paling disengiti menungso. Manusia yang Allah benci, yang paling Allah benci, ilallahi maring Gusti Allah kullu tam'anin iku saben-saben wong kang nyacad la'anin kang akeh melaknate. Wa qala sapa ba'dhum la'nul mu'minin utawi melaknati wong mukmin iku yak dilu setara apa la'nul mukmin qatlahu ing mateni mukmin. Membunuh karakter. Karakter orang baik-baik dicaci, dilaknat, di apa, wah sampai jatuh nama baiknya. Maqala dawu sapa Hamad bin Yazid, ba'daan ruya yang dalam suwise diriwayatkan apa hada. Lau qulta lamun ngucap sapa sira innahu setuhune hadis marfu'un, lamun setuhune riwayat marfu ini ku riwayat kang marfu, lam ubali moko ora peduli sapa ingsun. Saya tidak peduli dengan nilai sanadnya, tapi isinya memang benar. Saya tidak peduli dengan isi sanadnya. Ini riwayat yang marfu, tapi isinya kan benar. Jadi kalau dalam masalah mengambil satu teladan, kita tidak mesti yang pakai sanad yang kuat-kuat. Cerita kancil sekalipun bisa dijadikan bahan pelajaran. Ya kan, menjadi teladan. Cerita kancil aja bisa. Wa ana bi Qatadah, qala jauh sapa Abi Qatadah, kana yuqalu. Man utawi sapa wong ila ana iku melaknati sapa man mukminan ing wong mukmin. Fahuwa maka iku utawi laknat iku misla ayaktula, iku sepadane yen to mateni sapa manhu ing mukmin. Wa qad nuqila lan temen dinukil zalika apa mengkono man la'ana mukminan dinukil hadisan marfu'an hale hadis kang marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqrubulan memper dekat mirip minal lakni saking melaknat memper ad-du'a'u apa masodaken mendoakan buruk. Ad-du'a'u apa masodaken alal insani ing atase menungso, mendoakan buruk kepada seseorang. Bisyari kelawan blesak. Hatta doai sampai mendoakan buruk ala zalimi ing atase wong zalim. Tidak pantas.
semoga Zaid masuk neraka karena dia tukang minum arak. Nah, itu kan doa nggak benar. Berarti kamu ridho ada orang masuk neraka. Ridho. Kalau ridho, kalau seseorang masuk neraka, siapa yang senang? Yang senang siapa? Setan. Kamu malah membuat senang setan, ya kamu temannya setan berarti. Harusnya ada orang maksiat kita doakan, jangan sampai gitulah. Jangan sampai gitu. Jangan sampai masuk neraka. Kita kasihan. Malah kita doakan, moga-moga kamu masuk neraka sudah. Karena kamu terlalu banyak maksiatnya. Kamu masuk neraka aja. Enggak boleh masuk surga. Yang senang siapa? Setan. Iblis. Kamu bikin senang iblis ya, memang temannya iblis berarti. Temannya iblis. Hatta doa sampai masodakan ala zalimi ngatasi wong zalim. Kaqaulil insani kaya ucapan menungso masalan kelawan umpama. Ucapan begini, la sahhahallahu jismah. La sahhaha muga ora gawe sehat Allahu sapa Allah jismahu ing awake fulan. Semoga hidupnya sakit-sakitan, sengsara. No. Yang senang siapa? Ya setan itu. Setan. Kok kamu bikin senang setan? Ya memang komplotan setan. Komplot setan. Wala sallamalan muga ora gawe slamet hu ing fulan Allahu subhanahu Allah. Ini kata-kata aduh. Wa madan doa-doa ya jeri kang bermakna apa ma majrahu kelawan maknae la sahhahallahu jisma. Fa inna dzalika karena setuhune mengkono masodaken doa buruk berdoa keburukan madmumun iku tercela. Wa fil khabari lan iku ing dalam suwiji riwayat innal mazluma setuhune innal mazlum. Innal mazluma setuhune wong kang dizalimi la yad'u. Iku yaktine masodaken sapa mazlum ala zalimi ing atase wong kang zalim. Hatta yukafi sehingga bandingi apa doanya hu ing kezalimane zalim. Sumaya bekonu li tersisa li zalimi kaduwe wong kang zalim indahu ing dalam sandingi mazlum fadlatun opo ada kelebihan, ada susuk. Dolime kedolimane dheweke duwe utang beli bayar katae 1000 perak, barang kene mendoakan buruk sampai wah wis sewaya-waya. Merugikan kira-kira sampai berjuta-juta. Nah, yaitu berarti utangnya 1000 rupiah. Utangnya 1000 rupiah. Kemudian dia berdoanya semoga usahanya bangkrut, anak cucunya melarat semua sebat. 7 turunan sudah apes semua, usahanya nggak ada yang jadi. Nah itu kan berarti merugikan udah berapa juta. Utangnya 1000 perak. Nah itu kan berarti imbang tidak. Kerugian dia 1000, dia kemudian balasnya berjuta-juta. Tidak imbang. Tidak imbang, malah yang zalimnya itu ya apa namanya, dia punya hak nantinya. Kesalahan saya kepada dia 1000 rupiah. Dia mendoakan buruk kepada saya, untuk saya sampai 7 turunan. Gitu kan. Yaumul qiyamati ing dalam dino kiamat. Nanti ada perhitungannya. Wallahu a'lam bishawab.